Kenalkan, nama saya Safa Putra Manik, biasa dipanggil Safa, dari SD Tumbuh 2, tinggal di Jalan Kenangan, dekat kolam renang UN. Oke, berarti Damar sama Safa udah saling kenal ya di Iya. SD sebelumnya. Oke. Krisna, bagaimana? Udah bisa bergabung bersama? Belum ya? Mic-nya belum bisa di-on kan tuh Krisna tuh. Oh, sinyalnya memang masih naik turun ya. Oke. Gak apa-apa teman-teman, kita yang ada saja dulu ya. Terima kasih atas perkenalan singkat. Sekarang Pak Sandi ingin memperkenalkan pembelajaran atau materi yang akan kita bahas bersama-sama sepanjang 1 tahun. Ya, sepanjang 1 tahun. Nah, tapi sebelum itu Pak Sandi mau memperkenalkan beberapa buku teman-teman ya, atau beberapa sumber pelajaran yang akan kita pakai, gitu. Yang akan kita pakai tentunya sepanjang 1 tahun pelajaran ini dan sepanjang kita belajar agama Katolik, ya. Akan selalu Pak Sandi perkenalkan tiap tahun ajaran baru buku ini. Tahun depan pun akan Pak Sandi perkenalkan, tahun berikutnya juga akan Pak Sandi perkenalkan. Oh ya, sebelum itu nih Krisna sudah bisa bergabung. Ayo Krisna, silahkan perkenalkan diri dulu Krisna. Perkenalkan dirinya, nama lengkap, nama panggilan, terus dari SD mana, tinggal di mana, itu aja. Nama saya Danwa Krisna, panggil saya Krisna. Terus SD Tumbuh itu SD Tumbuh 3, Jatuh 4, Becak 7. Bisa lebih keras lagi, Krisna? Nama saya Danwa Krisna saja. Saya panggil saya Krisna. Saya sekolah SD Tumbuh 3 dan tinggal saya di Becak Kidul. Oke, terima kasih Krisna. Tumbuh 3 ya, berarti pernah ketemu Pak Sandi sekali, kalau masih ingat. Iya. Pernah nggak? Iya. Ingat nggak? Iya. Iya. Kamu 2 orang kalau nggak salah ya, sama temenmu 1 siapa itu? Oh, Wisnu kan? Wisnu. Bagus kamu masih ingat ya. Waktu itu kamu masih kelas berapa itu? Kelas 4 kalau nggak salah. Ya. Nah, oke. Terima kasih Krisna. Kemudian Raka masih berusaha untuk ini ya, terhubung ke kita. Tidak apa-apa. Baik teman-teman, Pak Sandi ulangi aja sekali lagi ya. Pak Sandi akan memperkenalkan pelajaran yang akan kita bahas selama 1 tahun ini, ya. Dan sekarang Pak Sandi akan memperlihatkan beberapa buku yang akan kita pakai untuk pelajaran teman-teman, ya. Buku apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Ini dia. Pertama dan terutama, buku yang paling kita pakai adalah sabar. Buku yang kita pakai adalah ini dia. Pak Sandi share screen ya. Dia share screen. Ini dia. Kelihatan tidak teman-teman? Lagi loading. Lagi loading, oke. Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Nah ini dia. Kelihatan enggak? Sudah. Sudah ya. Apa ini teman-teman? Alkitab, bagus. Ya. Ini adalah sumber utama dan terutama kita ya teman-teman ya. Sumber iman kita itu di sini nih, kitab suci. Kalau ditanya, orang Katolik itu sumber imannya di mana sih? Di hatimu. Bukan ya teman-teman, sumbernya ada di kitab suci ya. Ya, bukan di hatimu, tapi di kitab suci.
Kemudian yang berikut adalah ini dia. Ya. Sumber kedua kita adalah dokumen Konsili Vatikan kedua, teman-teman ya. Ini sumber pendukung ya. Sumber pendukung. Tadi sumber utama ya, Alkitab. Sumber pendukung kita ini, dokumen Konsili Vatikan kedua. Apa itu, Pak? Dokumen ini adalah hasil pertemuan dari para uskup di seluruh dunia, teman-teman. Kapan itu, Pak? 1962 sampai dengan 1963. Isinya tentang apa, Pak? Isinya tentang isu-isu terkini yang dihadapi oleh dunia, teman-teman. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah tentang bagaimana gereja bersikap dengan orang-orang yang non-Katolik gitu. Lalu apalagi, Pak? Terus ada juga isinya tentang apa itu liturgi gereja Katolik. Ada semua di sini, ya. Jadi ini jawaban-jawaban gereja atas situasi yang dihadapi pada masa kini, ya. Mulai dari tahun 1963 sampai dengan 2021. Ngomong-ngomong, 1923 itu ada yang 1963 itu ada yang udah lahir belum dari antara kalian? Sudah ada belum? Belum ya? Belum ya. Bahkan orang tua kita pun belum tentu lahir tahun segitu ya. Pak Sandi ingat ayahnya Pak Sandi itu lahir tahun sekitar 66 malah. Ya. Jadi dokumen ini sudah sangat tua tapi masih dipakai sampai sekarang karena masih istilahnya teman-teman masih berhubungan dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh masa sekarang. Ini buku kedua ya. Terus buku yang ketiga adalah ini dia. Katekismus Gereja Katolik. Ada yang sudah pernah lihat? Ada yang sudah pernah lihat? Belum ya, belum ya. Rata-rata belum ya. Nah, Katekismus Gereja Katolik ini berisi pengajaran-pengajaran gereja ya. Pengajaran-pengajaran gereja tentang apa itu dosa, apa itu beriman, apa itu Allah. Nah, semua ada di sini nih. Siapa itu Allah ada di sini nih. Nah, ya. Kemudian secara singkat saja Pak Sandi perkenalkan. Dan yang terakhir adalah Kitab Hukum Kanonik atau Codex Iuris Canonici, teman-teman. Kalau kita ini kan warga Indonesia ya. Warga Indonesia itu terikat dengan yang namanya undang-undang. Nanti kalau kalian belajar PPKN atau kalau masih ingat pelajaran PPKN ya. Kita ini kan sebagai warga negara Indonesia, meskipun kalau kalian belum 17 tahun ya, belum secara sepenuhnya terikat pada hukum, tapi kita teman-teman ya, sebagai warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang atau kitab undang-undang, Pak tadi sampai salah sebut, kitab KU, kitab undang-undang hukum pidana ya, itu yang mengatur tingkah laku kita sebagai warga negara. Nah, sebagai anggota gereja, kita juga diatur oleh undang-undangnya sendiri, teman-teman. Yaitu lewat kitab hukum ini, KHK ini. Contohnya apa, Pak Sandi? Contohnya adalah syarat untuk menjadi pastor apa sih? Syarat untuk dibaptis apa sih? Syarat untuk apa lagi? Syarat untuk menerima sakramen krisma apa sih? Nah, semua itu diatur dalam kitab ini, teman-teman ya. Jadi kitab ini yang mengatur tingkah laku umat beriman agar semakin teratur begitu ya. Nah, ini buku apa ya, teman-teman? Buku samping ya, buku samping atau buku pendukung dari pembelajaran kita selama 3 tahun. Ini 3 tahun ya, teman-teman. Nanti
nanti kita akan Pak Sandi, yang terakhir akan Pak Sandi tunjukkan buku apa namanya, buku panduan ya. Buku panduan itu yang akan kita pakai selama 1 tahun pelajaran. Tapi kalau yang keempat tadi ya, itu kita pakai sampai 3 tahun ya. Bahkan kalau Pak Sandi ngajar di SMA sampai 6 tahun itu ya, karena bukunya tebal, panjang, dan begitu detail. Nah, baik teman-teman, lalu Pak Sandi, buku yang akan kita pakai itu buku apa tuh Pak? Nah, buku yang kita pakai sebenarnya lebih sederhana ya, lebih mudah dipahami, yaitu adalah buku ini teman-teman. Buku dari Canisius ya. Buku dari Canisius yaitu ini. Belum kelihatan ya? Sebentar. Sandi share screen lagi. Terus dulu ini. Pak Sandi share screen dulu. Nah, ini dia. Kelihatan tah? Ini dia teman-teman ya. Nah, buku ini yang akan menemani pembelajaran kita selama 1 tahun. Kalau keempat buku sebelumnya itu akan menemani kita selama 4 tahun. Kalau ini hanya setahun saja. Nanti kelas 8 kita akan ganti buku, kelas 9 kita akan ganti buku ya. Nah, tema-temanya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, pesan Pak Sandi buat teman-teman, kalau kalian baca buku ya, kalau kalian baca buku, yang paling pertama harus dibaca adalah daftar isi. Kenapa daftar isi? Karena daftar isi memberikan kita gambaran tentang isi buku itu sendiri. Kalau kita sudah paham daftar isinya, artinya juga kita sudah paham buku itu arahnya mau kemana. Buku itu isinya tentang apa. Ya, sama juga seperti yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Nah, ini dia teman-teman ya temanya. Yang pertama adalah manusia citra Allah. Ya, manusia citra Allah. Jadi kita mau disadarkan bahwa Damar, Nathan, Safa, Krishna, dan juga Raka adalah manusia yang secitra, segambaran dengan Allah. Ya, segambaran dengan Allah. Maka dari itu kalian beda dengan yang namanya apa? Manusia itu beda dengan apa? Ada yang tahu? Manusia beda dengan apa, Nathan? Nathan? Beda dengan siapa? Manusia itu beda dengan siapa? Ya, Krishna dengan siapa? Ya, betul, dengan hewan atau dengan makhluk ciptaan lainnya ya. Karena manusia beda dengan makhluk ciptaan lainnya, ya, dia mendapat posisi yang lebih tinggi. Ya, yang tinggi karena dia secitra dengan Allah. Nah, sesudah itu yang kedua, kita akan melihat aku diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, ya. Nah, di sini kita mau disadarkan teman-teman ya. Kita kan ini dalam apa ya? Masa pertumbuhan ya. Nah, di sini ada yang perempuan nggak? Tidak ada kan? Tidak ada yang perempuan kan? Kita semua di sini laki-laki kan? Nah, laki-laki dari fisik maupun dari psikis teman-teman ya. Jadi jangan campur-campur ya. Badannya laki-laki tapi psikisnya wanita. Nanti kita akan jumpai ya fenomena sosial atau gejala sosial teman-teman, di mana ternyata toh dalam kehidupan kita menjumpai ada orang yang terjebak dengan raga laki-laki tapi psikisnya wanita. Nah, tanggapan gereja seperti apa? Nanti kita akan lihat dalam pembelajaran ke depan ya. Kemudian
kita akan belajar juga tentang peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Ya, jadi teman-teman ini bertumbuh, ya, tidak dilepas sendirian di hutan terus dimakan binatang buas, tidak. Tapi teman-teman dilepas ke hutan dengan penjaga-penjaga supaya tumbuh sebagai pribadi yang kokoh. Penjaga-penjaganya itu siapa? Keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat itu lingkungan yang apa ya? Yang membatasiku. Kok main HP dilarang? Kok mau jalan-jalan dilarang? Tidak seperti itu ya teman-teman. Memang dalam prosesnya kadang kita suka jengkel, apaan sih mama sama papa? Aku mau nonton kok, aku kan udah seharian kerja ini. Kok dilarang gini-gini, kok dilarang? Yakinlah teman-teman, itu adalah bagian dari proses, ya, proses perkembanganmu yang dididik, yang ditempa, ya. Ibarat pedang tuh, ya. Pedang itu kan bentuknya nggak seelok yang kita lihat sekarang tuh, udah tajam di ujungnya, kemudian udah runcing di ujungnya, terus tajam, bisa digunakan untuk menebas. Nah, itu prosesnya, teman-teman. Prosesnya itu dari besi, bongkahan besi bulat begini, ya, dipanasi, kemudian diketok-ketok sama pandai besi, sehingga besinya itu melumer dan membentuk pedang yang diinginkan. Nah, pada proses pemukulan itu dipukul dengan keras, ya, dipukul dengan keras supaya bentuk yang diinginkan itu dapat tercapai. Sama juga seperti kita teman-teman, ya. Kita ini seperti masih bongkahan, ya. Kita dipanasi, dinasehati, kita diomelin, kita diberikan PR, tugas nantinya, ya. Itu supaya kita menjadi pedang, ya. Supaya kelak kalian dewasa bisa menebas, ya, menebas banyak masalah gitu. Istilahnya kayak gitulah teman-teman, ya. Nah, maka dari itu ikutilah aturan-aturan yang ada di keluarga, yang ada di sekolah, di gereja, kemudian di dalam masyarakat. Nanti akan dibantu lewat pembelajaran ke depan. Itu semester 1 ya teman-teman. Semester 1 sampai sini, sampai ini, ya. Mengembangkan diri melalui pergaulan. Nah, dalam pergaulan ada yang namanya berteman, ya kan? Ada yang namanya bersahabat, dan ada yang namanya berpacaran. Nah, ini akan kita lihat satu-satu. Berteman itu apa sih? Bersahabat itu apa sih? Lalu pacaran itu bagaimana? Nah, mungkin kalian sudah dengar istilah-istilah ini, ya. Tapi ketika ditanya lebih detail, kalian bingung mau jawab apa. Nanti akan kita lihat sampai sejauh mana pembahasan diuraikan gitu istilahnya. Nah, itu semester 1 ya teman-teman. Semester 1, ya. Kita sampai bab 4. Kemudian bab 5 dan bab 6, ya, itu akan kita bahas di semester 2. Itu isinya tentang meneladani karakter dan sikap Yesus, ya. Meneladani dan karakter sikap Yesus. Kalian semua kan Katolik, ya. Harapannya bukan Katolik karena disuruh papa mama, ya. Ya kan? Tapi toh nantinya kalian sadar saya Katolik karena memang saya ingin Katolik, ya. Meskipun awalnya diperkenalkan oleh papa mama, toh akhirnya aku memilih Katolik karena aku yakin apa yang aku imani ini adalah suatu kebenaran yang pantas kuimani, begitu teman-teman, ya. Pak Sandi yakin kalian semua ini apa ya? Katoliknya kan karena diwariskan orang tua, ya. Disuruh orang tua. Pak Sandi juga gitu, nggak usah bingung-bingung teman-teman. Pak Sandi juga gitu. Pak Sandi juga diwariskan kekatolikannya oleh orang tua. Tapi toh pada akhirnya sampai Pak Sandi dewasa, Pak Sandi yakin bahwa apa yang diwarisi oleh orang tua Pak Sandi adalah suatu kebenaran yang layak untuk diyakini sampai sekarang, gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat, sebagai orang Kristen, tentulah sosok teladan kita adalah siapa? Adalah Yesus, ya. Adalah Yesus, bukan Power Ranger.
Ya, bukan Naruto ya. Bukan siapa lagi? Bukan Teletubbies ya. Bukan Spider-Man, bukan Batman ya. Idola kita bukan itu ya sebagai orang beriman. Idola kita adalah Yesus ya. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang, tentulah kita ingin berkarakter, bersikap seperti orang yang kita idolakan. Nah, sebagai orang beriman, tentulah Yesus yang kita idolakan, teman-teman ya. Karakter Yesus apa saja sih? Ada pendoa, ada berbelas kasih, ada pengampun, ada pejuang kesetaraan gender, ada peduli terhadap penderitaan manusia. Ini yang mau kita adopsi ya teman-teman, istilahnya adopsi. Ini yang mau kita ambil untuk kita hayati dalam hidup sehari-hari teman-teman. Menjadi anak-anak yang pendoa, Damar yang pendoa, kemudian Safa yang berbelas kasih, Krishna yang pengampun, lalu siapa lagi? Raka yang memperjuangkan kesetaraan gender, Nathan yang peduli terhadap penderitaan manusia. Nah, ini semua mau kita adopsi ke dalam diri kita ya. Sebagai perwujudan dari idola kita sebagai perwujudan dari idola kita yang adalah Yesus Kristus, bukan Power Ranger ya. Apalagi warna pink pula Power Ranger-nya. Oke. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. Apa saja itu? Kebebasan anak-anak Allah, ada sabda bahagia, ada kasih yang tidak membedakan, dan membangun diri seturut teladan Yesus. Ini yang D ini balik lagi ke bab 5 ya. Semacam gongnya ya teman-teman ya. Ini. Nah, inilah tema-tema yang akan kita bahas sepanjang satu tahun ya teman-teman. 1 tahun ya, bukan 1 semester. Jadi semester 1 kita akan beranjak sampai bab 5 ya. Semoga sampai ya. Kalau tidak akan kita lanjutkan di semester 2 ya. Oh sorry, bab 4. Ini sampai semester 1 sampai di sini sampai berpacaran. Kemudian semester 2 bab 4, bab 5 dan bab 6 ya. Itu dia. Oke, teman-teman. Cukup dari Pak Sandi, itulah tema-tema yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, semoga teman-teman dapat mengikuti pembelajaran agama Katolik dengan semangat, dengan suasana yang gembira, menyenangkan, ya. Harapannya kalian semakin beriman dan berbuah di kehidupan sehari-hari ya. Kalau beriman doang tapi nggak berbuah, ke laut aja deh. Ya kan? Buat apa kita nanam tapi kita tidak mendapatkan buahnya, ya kan? Jadi kita belajar ya, teman-teman belajar harus nampak hasilnya dalam kehidupan nyata ya. Apalagi belajar agama kan. Jadi tahu berdoa ya kan? Tahu berdoa, kemudian bisa memimpin doa begitu. Oke teman-teman, cukup dari Pak Sandi. Sebelum Pak Sandi tutup, apakah Damar mau ke toilet ya, silakan tadi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, sebenarnya cukup saja dari Pak Sandi. Untuk Raka gimana nih? Raka aman nggak nih? Bisa on cam sebentar, perkenalkan diri. Bisa enggak Raka? Dengar nggak suara Pak Sandi? Oh, masih terkendala sinyal ya? Tidak apa-apa. Nah, baik teman-teman, nanti untuk apa namanya? Oke, Raka. Freeze ya dia ya, masih. Silakan Raka on mic, perkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, kemudian asal dari mana? Asal sekolahnya dari mana gitu. Halo, nama saya Alexander Raka. Saya tinggal di Jalan Cepet Tembi. Asal sekolah saya SD Kanisius Bantul. Oke, berarti sama dengan Nathan ya?
Satu sekolah dengan Nathan nggak sih? Bedanya Sarawak kan. Oh ya beda. Sama-sama Bantul tapi yang satu Banguntapan, yang satu tempat yang lain. Oke. Tadi bisa dengar suara Pak Sandi kan, Raka? Iya bisa, agak putus-putus sedikit. Agak putus-putus. Oke, nanti Pak Sandi upload pertemuan kita ini di YouTube, nanti bisa diulang lagi ya bagi teman-teman yang ketinggalan, dan semoga dapat mengikuti pembelajaran ke depan dengan lebih baik lagi. Oke, cukup dari Pak Sandi teman-teman. Setelah ini Pak Sandi akan kirimkan buku ya, buku-buku yang tadi kita sebutkan. Kemudian silakan teman-teman baca, silakan teman-teman lihat-lihat terlebih dahulu, berkenalan sendiri ya, sambil menunggu mata pelajaran selanjutnya. Oke teman-teman? Oke ya. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mari kita tutup. Pak Sandi minta tolong kesediaan Nathan untuk memimpin kita doa penutup. Kalau untuk mengajak doa begini ya teman-teman ya. Marilah teman-teman kita berdoa. Tuh, baru salam Maria, baru Bapak kami. Jangan tiba-tiba tanda salib Bapak kami, itu sama aja doa sendiri gitu. Ya, untuk Safa dan untuk teman-teman yang lain ya, kalau dapat kesempatan untuk memimpin doa, ajaklah dulu orang-orang ya. Marilah teman-teman kita berdoa. Baru mulai tanda salib. Lihat sudah siap semua. Atau boleh juga dengan marilah kita siapkan hati, sikap kita untuk berdoa. Lihat dulu teman-temannya udah pada siap. Baru marilah berdoa tanda salib. Bapa kami yang ada di surga dan gitu ya. Oke, Pak Sandi minta tolong kesediaan Nathan sekarang untuk memimpin kita berdoa. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami sama pembelajaran agama. Semoga ilmu-ilmu yang tadi diajarkan dapat diingat kembali. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Tuhan Bapa, Bunda, dan Yesus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yesus, selama-lamanya. Amin. Nama Bapa dan Bunda dan Yesus. Oke, baik. Terima kasih Nathan. Sampai jumpa teman-teman minggu depan. Pak Sandi akan kirimkan buku, silakan dilihat-lihat dulu ya. Jangan ketiduran ya, rawan nih jam-jam siang ini. Oke, Pak Sandi. Pak Sandi end meeting ya. Dadah semuanya, sampai jumpa. Dadah. Iya. Oke. Sip.